بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 7. Istinja. Istinja ialah menghilangkan najis yang keluar dari kubul atau dubur. Jadi najis imbah bakami, imbah bahira, babarasih yang dua macam itu disebut istinja. Maka beristinja atau babarasih dengan dua macam itu caranya dua. Pertama, istinja dengan air. Maka syaratnya itu seperti syarat menghilangkan najis yang tersebut yang sudah semalam. Maksudnya sama seperti kita menghilangkan najis di baju, di awak, di badan. Yaitu setelah ainnya hilang, maka sifat-sifat najis yang di dua tempat itu pun juga hilang. Sifatnya itu 3. Warna, bau, rasa. Warna sudah terkenal, bau lebih terkenal. Nah, rasa ini maksudnya kasat. Bila masih liir berarti bendanya itu masih ada, sifatnya itu masih ada. Bila sudah kasat berarti bendanya itu sudah hilang. Kasat sudah aja tapi masih berbau. Misal. Nah, maka itu dimaafkan, yang penting kasat. Sudah diberesi hijau tapi masih keciuman ya. Nah, yang penting kasat. Karena kasat lebih utama. Nah, lalu beristinja ini cara memberesihinya, pertama yang penting kita ketahui, bila menggunakan banyunya itu harus banyu mutlak. Wajib banyu mutlak. Yaitu banyu yang kawa diminum dan kawa untuk memberesihi najis. Asli banyu sumur, asli banyu sumur. Banyu sungai, asli banyu sungai. Belum bercampur apa-apa, belum mengubah keaslian banyu. Itu banyu mutlak ngarannya. Apabila kita di dalam WC, sedangkan imber sagan kita membasuh itu banyunya sedikit, nah itu berhati-hati ya. Makanya mengkawa wadahnya, wadah kita sagan berbasuh itu wadah yang bakulamnya itu nah. Jangan rata lawan burit tingginya. Amun tingginya rata sama burit, apalagi rata tinggi burit pada itu, maka besar kemungkinan munciratnya ke situ karena waktu berbasuh, terbulik-bulik banyunya. Jadi harus lebih tinggi apabila banyunya sedikit. Nah, misalnya ternyata macam-macam di dunia nih ya, kalau ada tertinggi pada burit, orang mandak mak mesemin sudah. Mungkin kita ketujuh berjalan kali hati pian. Nah, maka caranya kerannya dibuka waktu berbasuh ninto. Maka banyu itu terganti terus dengan yang baru. Maka kalau kerannya dibuka ada apa-apa lagi, walaupun imbirnya sedikit. Imbirnya nih sedikit halus misalnya. Kita cibuk-cibuk di situ. Sedangkan imbirnya ini tertinggi pada burit duduknya. Kan tinggi rajin anunya itu. Kedirian segan kita yang berdiri itu rajin berjongkok tinggi anunya. Imbirnya di bawah. Nah, maka solusinya kerannya dibuka. Oh, sakalinya karing banyunya. Ngalih pulang. Cuma kerannya dibuka dulu. Nah, karing bang kayak apa? Bersih seadanya dulu. Karena biasa pulang sembahyang. Itu caranya diasai pulang. Nah, lalu yang paling kita perhatikan di sini adalah basuhan pertama itu nah. Jangan sampai mencurat kemana-mana. Ke baju, ke awak, ke tangan. Boleh mencurat ke baju tapi dibersihi pulang. Tapi mencagar kita kada kita bersihi lagi, basuhan pertama tuh hati-hati.
mun sudah beres hilang segala macam, tinggal mendua kali 3 kali kada apa-apa, ibarat kana baju tapih nih tuh. Lalu yang penting di sini waktu bakami dan buang air besar nih tuh tiis. Nah, kalau buang air besar biasanya kada datang istilah tiis kada tiis ya, kalau biasanya bakami yang bisa kada tiis. Maka disunatakan imbah tuntung bakami itu istibra. Arti istibran itu mengusungakan yang sisanya itu. Caranya macam-macam, tergantung kebiasaan kita. Cuma biasanya yang kebanyakannya cara duduknya dulu kita bakami itu nah, atau buang air besar. Betis kiri jari-jarinya didiriakan. Didiriakan itu aja, didiriakan tuh yang minimalnya. Jadi bilanya didiriakan kan kita berjejak nih betis nih, didiriakan anunya, nah kayak ini nah. Jadi otomatis luang burit tuh tabilak, lalu mudahlah keluar. Dan menyemunnya hendak bakami lebih tiis, nah babungkuk sedikit ke anunya awak kayak ini, itu aja membedakan bakami lawan bahira. Jadi kalau untuk babungkuk tuh untuk menisahkan yang bakami, kalau yang nininya tadi ini untuk supaya mudah keluar kotoran. Nah itu. Nah, mun panat nanti, ini wayah-wayah yang hendak tuh aja, kada yang betarusan panat pian, coba aja. Sudah belum buktiakan. Panat enggak. Jadi wayah-wayah kita hendak memberesi yang sambil yang kayak ini, sambil jepian berdehim-dehim. Yang hendak menisahkan bakami nih. Berdehim. Sambil berdehim, sambil burung kita ini nah. Yang susah laki-laki lah, bebinian bata aku lawan guru bebinian juga ngalur menyambat caranya itu. Nah jadi jari kiri maurut, bawahnya jakar ini batangnya diurut sambil bedehim. Cuma satu aja syaratnya, jangan ganjang, kasihan mengganjang. Nah ini kan uratnya diurut ganal di sini. Nah urat ganal tuh diurut 7 karena kamu untungnya. Nah, itu. Asa kada yakin pian berasih dengan itu, ya kalau waktu bakami nih, bawa berdiri, bawa berjalan, cuma di situ-situ aja berjalannya. Jangan keluar masih kelihatan burung. Situ berjalan, nah, stomat berjalan, atau di bawah rokok kan dulu nah. Makanya betilasan bakarina. Jangan, atau masih dalam keadaan di dalam ruangan situ-situ juga kunyuk-kunyuk berjalan di situ aja kan, jalan di tempat nih kan, nah, putar-putar melihat tetahi cacak di mana ada berhamburan. Nah imbat tuh hanyar basuh bahasa pulang. Mau sudah dibawa berjalan masih jak keluar-luar, itu sebenarnya sil baul, itu penyakit lain lagi. Itu berjalan itu sudah terakhir tuh. Insya Allah bila sudah dibawa berjalan, sudah dibawa kayak tadi, duduk yang kayak tadi juga kayak ini nah. Tiba-tiba suluna. Normalnya kita kayak ini normalnya ya kalau bakami. Nah, sekarang batis kiri ini tuh ditungkatakan jari-jarinya nah ini. Boleh diduduki mun panat. Nah, kayak itu aja. Ini paling sederhana minimal. Nah. Nah, ya kalau amun batis kanan normal kayak biasa aja gitu. Ini bila cara kayak ini otomatis luang bagian belakang tuh tabuka pada biasanya. Bahari waktu belajar kitab ini juga, itu bang guru mempraktikkan. Nah imbah itu hanyar yang berdehem-dehem tadi, hanyar kayak ini pulang. Cuma biasanya mungkin kita ada penyakit kini sudah selesai ya sudah. Tapi kalau saya yakin bawa berjalan dulu. Bawa rokok kah dulu, kisah rokok itu di ono-ono jadinya tiis hanya basuh pulang biasa. Nah apabila ternyata ndak keluar aja terus, itu lihati dulu, jangan perasa-perasa aja, dilihati dulu. Mau dilihati kadada perasa aja imba tuh jangan dihirani lagi, berarti orangnya was-was setan jangan gawil-gawil ujungnya nih tuh.
Amun parasa-parasa dilihat tidak basah, nah itu namanya penyakit silsil baul. Maka tuh caranya tuh 3. Pertama, masuk waktu dulu. Imbah masuk waktu, misalnya sembahyang zuhur, masukkan waktu zuhur dulu. Hanyar bakami beberesih yang kayak tadi. Nah, hanyar di parban, anak kapas kah? Hanyar di plus kah? Atau parban kah kepalanya itu? Nah, ibadah itu hanyar berwudu. Apapun yang keluar di situ, ada bapak bawa aja sembahyang dimaafkan gitu. Tapi syaratnya masuk waktu dulu. Masuk waktu dulu. Caka asar, masuk asar sudah. Nah, diberesihi sudah, tapal lawan kapas, di plus misalnya atau parban. Nah, dijaret. Dengan catatan juga jangan gancang menjaret. Ngalih urusannya. Nah, imbah itu hanya bawa wudu, langsung sembahyang untuk 1 kali fardu dan boleh beberapa kali sembahyang sunat dan boleh untuk membaca Al-Qur'an. Tapi untuk fardu 1 kali aja. Karena waktu asar biasa pulang. Itu kalau yang kita karena penyakit yang silsil baul namanya. Arti silsil baul ini mengalir aja terus. Itu biasanya silsil baul tuh gara-gara kurang minum banyu putih 1. Imbah tuh pulang kurang berhubungan suami istri. Sebulan sekali jarang berhubungan, bini 4. Diapain ya kalau? Nah, itu biasanya bisa kayak itu. Maka syaratnya supaya jangan berpenyakitan, supaya lancar berhubungan badan itu, entah kasih itu kita nggak ya. Berjadwal minimal seminggu 3 kali. Jadi katu bini ada sudah ya kalau tapi saya tahani ya mulai kata PTS kami itu. Nah, itu pulang apabila kita sudah dalam WC, ada perlu takutan menghadap kiblat. Aku ini membelang kiblat aja. Menghadap kiblat ke aku, membakalan kiblat ke maksudnya aku sudah mendengar aja. Bila menghadap kiblat haram hukumnya. Nah, amun sudah dalam WC kada apa-apa. Biar menghadap kiblat kada apa-apa, cuma sudah dalam WC, dalam ruangan khusus. Yang haram hukumnya menghadap kiblat tuh kita di tanah lapang, di matika itu nah. Pian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, bahira pian di situ atau bakami, haram hukumnya. Tanah lapang. Nah, itu maksudnya. Batu sunat pulang bersandal. Batutup kepala, barangnya selongkoin apa kakamben bini gak enak ke kepala. Tertutup. Nah, itu. Cuma yang paling wajibnya tadi beresih sampai kasat. Nah, itu paling banyu mutlak. Itu bila beristinja atau beberesih babasuh bakami atau buang air besar dengan banyu. Imbah tuh cara membasuhnya pulang berdahulu utuh lungur dibasuh. Bila sudah utuh lungur berdahulu dibasuh bersih, hanya bagian belakang dibasuh. Jangan bagian belakang berdahulu lalu utuh lungur. Pernah utuh lungur lo? Nah, itu. Utuh lungur berdahulu sudah bersih, hanya bagian belakang. Nah, jangan kebalikannya. Amun sudah terlanjur kebalikannya, Bang, asai pulang utuh lungur. Buliki pulang belakangnya. Nah, itu caranya. Cara membasuhnya, ini nah. Tangan kiri membuka, muntungnya dibuka sedikit. Tangan kanan menyimbur mulai atas. Nah, ini bentar lagi nah. Buka, muntungnya dibuka. Nah, simbur mulai atas. Jadi yang tak buka muntung itu banyu yang di sela-sela muntung, banyu najis yang bekas sisa kami di sela muntung tuhnya turun ke bawah karena disiram dari atas. Dengan catatan jangan jari muka. Dari muka kasedakan, dari muka ini jangan, dari atas ke bawah gugur. Nah, apabila ini kada dibuka, ini rapat sisa kami di sini kada terberesihin aranya. Nah, jelas saya lah. Nah. Jangan cibuk terus gitu dia kayak minum itu nah. Ada boleh jangan memberesihin najis di salah-salahnya tuh aja. Kada boleh kayak minum itu.
Nya bisa pian narnya naran hendak gitu naran bahimat hendak sampurna tuh tapi ilmunya kurang lalu pian berlebih pada orang. Jangan juga model kaya hendak sempurna terus tuh nah lalu timbulkeun was-was. Jangan. Nah, imbas sudah tuntung nintu sabarataan berasi segala macam, ya kalau tuntung sudah nintu, nah sunat tapi kita tuh kita percikan dengan banyu. Tapi kita sembahyang yang kita pakai tadi atau baju kita perciki banyu nah sedikit tak. Kenapa? Supaya menghilangkan was-was. Karena bila diperciki dengan banyu pas keluar ada bekas banyu nih, kamih kah banyu kah? Kamih kah banyu kah? Itu jadi pikirkan terus. Nah, setan. Terus akan pikirkan. Coba mau kita percikan berdahulu sudah. Oh, banyu aja kita. Kenapa? Aku pun tadi sudah mencipoy, tapi jangan segayung dicipoy. Percikan aja. Nah, itu tuh sunat hukumnya tuh. Apabila dengan banyu. Nah, itu jelas saya sudahlah. Nah, untuk bini-bini nah sedikit nah. Yang dibersihin itu bagian zahirnya aja. Yang dibersihi untuk bini-bini. Segan pian wadahi bini-pian di rumah. Yang zahirnya aja. Kada usah bagian batinnya. Bakamih tadi itu nih. Yang bakamih itu. Jangan sampai yang bilak jangan. Bagian zahirnya aja. Apa zahirnya? Wayah duduk bini kita mencungkung. Nah, apa yang kelihatan oleh mata waktu itu yang sealaminya tuh itu zahir narannya. Jinguk kayak dulu stumat. Nah, apa yang kelihatan? Itu zahir. Yang kada kelihatan kada usah dibasuh. Basabun, Bang. Sunat hukumnya basabun dibanding itu tangan. Sabun. Kalau bahari belum ada sabun, sunat ka tanah. Itu bahari zaman Majapahit di ke tanah kita. Nah, bagus sunat gitu. Nah, gantian tanah ya sabun. Nomor 1 sudah. Nomor 2 cara beristinja dengan batu atau seumpamanya. Nah, seumpama ini bisa lawan tisu. Maka disyaratkan bahwa ia kasat dulu. Nah, tisunya tisu kasat. Suci dan bukan barang yang dihormati. Tisu itu memang khusus ke situ. Ya kalau. Nah, pada syarat kadang dihormati itu. Contoh dihormati misalnya banyak buku gambar anak diulah. Buku gambar mencari-cari anak mana buku gambar ulun mah aja, bah aja. Soalnya diulah yang beberesin itu. Dan disyaratkan pula bahwa yang diistinja itu belum kering. Nah, syaratnya belum kering. Dan lagi mewajibkan dan lagi diwajibkan dengan 3 kali sapu. Nah, jadi sekurang-kurangnya ini sini minimal benar menulis. Padahal syaratnya Pak 10-an tuh. Jadi paling kada kita beristinja dengan batu ini atau dengan tisu kah? Nah, beristinja dengan batu. Contoh batu aja tuh nah. Pertama dulu syaratnya hanya sah beristinja dengan batu. Sebab bila imbah nih beristinja dengan batu ini boleh kita sembahyang. Walaupun belum bersih dengan banyu, boleh kita sembahyang. Tapi syaratnya tadi pertama, najis tadi masih belum menyebar. Ini luang burit nah, ampun maaf ini paksain nah. Ini luang burit. Najisnya tuh masih di sekitar luangnya nih. Kada taka sini, kada taka sini, apalagi kada taka pipi burit di kita. Kamu sudah taka pipi burit, taka liang burit. Apalagi taka sebelah wisi orang. Ini nyata ditawak sudah. Masih di luang buritnya ini aja. Berarti tentu kada mincirt. Kalau mincirt jadi kada kawal lagi sudah. Tak ke mana-mana sudah nih. Nah, 1 syaratnya masih di sekitar luangnya. Yang kedua masih belum karing. Artinya segera. Mensapat karing berarti bisa lang maungut saku dulu. Nah, 2. Yang ketiga masih belum bercampur dengan barang apapun. Belum tercampur banyu, belum tercampur macam-macam, belum tercampur paluhnya bisa berpaluhan, tercampur paluh di situ, lalu kayak adunan Nah, itu syaratnya. Nah, lalu ambil batu. Batu ini bilanya ganal, kawat 3 buncuk, 3 kali sapuan. Kalau batunya ganal, kalau batu halus 3 biji. 3 biji.
sabigi dulu nah. Menyapunya gaya arah jarum jam. Sit. Buang nih. Jangan diulah kanang-kanangan, buang ya. Ambil pulang nah. Sit. Nah, jadi putarannya di mana kita berhenti, di situ juga berhentinya yang kedua. Di mana kita mulai yang pertama, di situ juga mulai yang kedua, yang ketiga sapuannya. Mulai di sini misalnya, nah. Berhenti di sini. Buang. Maka mulainya dari sini pulang. Berhenti pulang di situ. Jangan yang kayak acak gitu nah. Ada boleh gitu. Nah, tiga kali dah. Dan ini sudah diyakini sifatnya belum hilang. Baunya masih ada, warnanya masih ada, itu sudah diyakini. Tapi dimaafkan. Dan boleh dibawa sembahyang. Baunya masih ada, japa aja insya Allah masih leir. Kenapa? Karena belum dengan banyu, makanya abdal dengan banyu. Nah, itu pan dimaafkan dengan catatan tadi, ya kalau. Nah, dengan catatan tadi. Amun sudah sebiji batu lalu udah nangkain sudah ada sah lagi nih. Bawa lawan banyu aja sudah. Nah, ulangi caranya nah. Ini batu nah. Di mana kita meletakkan? Ingat akan di situ. Nah, akhirnya di sekitar situ juga. Tak, buang. Di situ pulang manunya, tak, nah, buang. Nya kadangnya halus saja luangnya itu ada basalang yang terlalu anu benar. Hanyar bodoh. Amun babasuh, Bang, babasuh bahira nih. Yang digunakan tuh jari tengah tangan kiri dan ditekan, jangan bebiar santok, jangan juga terlalu gancang, ditekan. Nah, nininya nah, nini kan dosa terlibat yang ini, jari tengah aja yang terlibat, kayak itu nah. Tidak saya boleh. Dan kadosa di anu kayak itu lawan jari, kadosa. Jari tengahnya aja ditekan sedikit nah, sampai kasar, sambil disimbur. Nah, istinja dengan banyu sudah, istinja dengan batu sudah. Ujar guru sekumpul bahari, suwahakan seumur hidup sekali barang istinja dengan batu, walaupun banyu ada. Nah, karena ilmu itu haknya diamalkan walaupun sekali. Nah, maka adapun yang afdalnya, ini afdalnya lebih dahulu istinja dengan batu, kemudian dengan air. Itu afdalnya. Kenapa kayak itu aja? Mahimat banyu. Itu maksudnya. Tapi kita orang banjir aja harus ada apa? Banyu bebuangan. Nah, itu afdalnya lawan batu, hanya lawan banyu. Disunnatkan tiap-tiap orang yang hendak masuk ke jamban atau WC mendahulukan kakinya yang kiri. Jadi batis kiri berdahulu masuk, dengan catatan batisnya ada lah. Enggak ada jangan dipaksa-paksa. Batis kiri dulu. Nah, masuk. Dan membaca doa ini sebelum masuk. Sebelum masuk. Jangan sudah masuk hanya bacaan. Anak belakang-lakas masuk kayak dulu kada ingat bacaan. Kayak apa caranya? Baca dalam hati. Nah, napa doanya nah? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Insyaallah bila membacaan ini sebelum masuk ke WC, insyaallah kita tuh kadada diliputi rasa was-was. Kita rajin tuh rasa was-was dia harus memang kada bacaan masuknya. Jadi dipermainkan syaitan. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini dua nih umum aja, dua makan bang sama aja, lalu aja. Lain lagi nih, dua harus masuk WC ya. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Rasa kada bersih, jatah harus itu godaan syaitan. Berdahulu kita berlindung lawan Tuhan. Nah, cuma nyatakan tadilah di luar WC. Mun kada ingat sudah tak masuk, boleh, tapi baca dalam hati. Dalam hati tanpa bergerak lidah. Nah, di dalam WC-nya apa?
Di dalam WC-nya itu wayah kita yang duduk mencongkong tuh nah, sambil merenung nasib nih. Duduk mencongkong. Apabila kita berpandir-pandir sedangkan najisnya itu paharatan keluar, itu hukumnya makruh. Kalau kita berpandirnya kan kisahnya jamban betatai berduaan pandiran berdua. Pandirannya ada luang berjengukan pandiran. Lalu yang makruh itu haratan keluar. Haratan keluar kamihnya kah? Atau haratan keluar najisnya yang di belakang itu? Wayah keluar itu yang makruh berpandir. Imbas sudah tuntung ampih keluar atau belum keluar, berpandir boleh aja. Tapi kenapa juga dipandir ya kalau mun sawarangan? Ada makruh tuh. Nah, cuma bukan berarti lu menyuruh berpandir lah. Yang haram itu apa? Yang haram itu membaca Yasin. Nah, itu haram dalam WC. Berapa bulan baca Yasin? Enggak. Ada orang menyahut, itu kada wajib kita menyahut nih. Orang assalamualaikum, sudah tahu kita di WC mau dari salam ya Allah. Kada usah disahut kada apa-apa. Anak menyahut di hati boleh hai. Nah, cuma bilanya darurat dalam kitab tuh darurat. Misalnya kita melihat mulai dalam ini beluang bang, lihat mulai luar, orang tuh berjalan hendak berusuk, sidin buta. Nah, boleh hai kita bakuriak, cil, stop lu cil tuh. Boleh aja bakuriak itu. Cil, ada ular, mana aja. Nah, itu boleh hai yang itu. Nah, kalaunya orang memberi salam, sedangkan kita dalam WC, itu kita kada wajib menyahut. Kenapa? Yang memberi salam kada pintar. Orang bahaluat maka diberi salam. Ya kalau sama nang kayak bang ajian kayak ini datang masuk ada beri salam, kita kada wajib lagi menyahut. Kenapa? Karena kita sibuk. Jadi kita melihat situasi juga, ada yang kita kada wajib lagi menyahut tapi sunat menyahut. Cuma kada wajib lagi. Asal hukumnya wajib menyahut salam. Asal hukumnya bagi yang menganggur kada ada gawian. Amun wayah menuntut ilmu kini ada beri salam kada wajib lagi, cuma sunat aja. Cukup seikung mewakili. Nah, itu. Jelas saya lo lah. Nah. Disunatkan tiap-tiap orang yang hendak masuk tadi membaca doa itu. Imbah itu pulang ketika sesudah keluar. Nah, dibaca sesudah keluarnya ghufranaka. Alhamdulillah alladzi adhaba anni al-adha wa afani. Sudah keluar. Keluarnya menggunakan batis kanan. Nah, sama tuh kita masuk napakah? Tempat-tempat maksiat kah? Batis kiri masuknya, keluarnya batis kanan. Kadangnya masuk ke WC, Bang. Oh, tuh tempat barang bedum juga wian. Masuk ke situ batis kiri, keluarnya batis kanan. Tapi kita yang bedum sekalinya. Ada faedah juga. Malakan yang keluar batis kanan batis kiri bisa orang yang bedum. Nah, itu imbas sudah keluar seikungan, nah hanyar dibaca ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba anni al-adza wa afani. Artinya ampunilah dosaku ya Allah. Nah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan daku dari penyakit dan ia mensihatkan daku. Nah, itu artinya. Dan sunat pula membaca doa ini ditambah, ini mun rajin. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Tambahannya pulang. Nah, ini jarang terbaca kita ini, ya Allah. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharakanlah kemaluanku daripada segala kejahatan. Nah, itu amun di dalam WC keluarnya itu yang dibaca. Bejana. Niki namun ada yang belum paham, belum lantak pako di papan, silahkan batakun. Tapi malam Rabu imbah Isa kaina di Pelambuyan. Bejana sambungannya adalah arti bejana itu wadah. Wadah kayak kita baskom, mangkok. Nah,
yang kita gunakan untuk peralatan kebutuhan hari-hari. Bejana yang dibolehkan memakainya ialah yang terbikin daripada tanah. Gerabah nih, orang negara ya kalau boleh tanah loh, kayu, batu, besi dan sebagainya yang selain daripada emas dan perak. Jadi wadah nih tuh kita gunakan hari-hari, wadah mandak banyu, mandak sayur, mandak ini, mandak itu, seluruhnya nih tuh boleh menggunakan wadah apa aja kecuali wadahnya terbuat dari emas dan perak, kada boleh. Maka bejana yang dibikin daripada benda yang dua macam itu diharamkan memakainya. Nah, haram hukumnya memakai. Mantangan sugih. Gayung kan bersobahira aja emas. Nah, itu ada boleh lah. Baik pun laki-laki ataupun perempuan ada boleh memakai itu. Sama ada dipakai untuk tempat air atau lain-lainnya. Nah, peralatan keluarga kita nih, nah, ada boleh dari emas atau perak. Kecuali karena darurat, maka bolehlah memakainya. Haruslah itu artinya bolehlah memakainya. Mun darurat. Ada lagi yang lain, ada nih tuh. Nah, samantara aja darurat tuh kada mau darurat belawasan. Dan demikian pula diharamkan memakai bejana yang bersapu dengan emas atau perak. Benda ini wasi, tapi disapu lawan emas lawan perak. Nah, itu tetap kada boleh. Sapuannya tuh emas asli. Buktinya dirahai-rahai kawa diambil emasnya nih tuh. Kawa dicungkil-cungkil, emasnya kawa terpisah diambil, tetap boleh dipakai. Amun yang wadah emas teman diulah galang ya dipakai. Mun bini-bini boleh memakai, mun laki-laki jangan. Nah, itu pun dengan catatan bini-bini ini memakai jangan terlalu ungkai. Amun terlalu ungkai tetap hukumnya haram walaupun bini-bini yang memakai. Tangan kada panjang, nget sini nah, kelihatan ketiak. Amas kelihatan orang, maka hukumnya sama seperti hukum laki-laki kelihatan. Karena al hukmu yaduru bil illat. Ini penting benar diketahui nah. Mantang-mantang bini-bini boleh cuma pakai emas aja. Lihat dulu bini-bini wayah ini kedudukannya sama kayak laki-laki bahari auratnya. Bahari. Kenapa laki-laki kada boleh? Karena tangan tuh kelihatan. Lalu bila memakai emas kelihatan emasnya. Lalu yang melihat fakir miskin ini jadi sakit hatinya, pecah hatinya. Maja aku aja makan hari-hari kada kawat itu maka emas anunya galang. Lalu dari sisi orang yang melihat yang miskin sakit hati, dari sisi yang memakai timbul sombong. Itu yang membuat emas ini diharamkan dipakai oleh laki-laki. Karena waktu bahari laki-laki ini tuh pakaiannya tangannya terbuka. Yang wayah ini bini-bini tangan terbuka. Kedudukannya sama dengan laki-laki. Maka keputusan hukum maulah sama kayak bahari. Penting diketahui ini. Jadi bila bini-bini tangannya ingat sini, mbak emas tetap hukumnya haram walaupun bini-bini. Titik. Nah, ada bagian ulun. Jadi hati-hati tentang bini-bini. Muha yang boleh kelihatan bini-bini itu bahari. Jadi munnya biar gonal kaya berapa kilo kali talingan ada kelihatan. Biar makai emas ada kelihatan. Wah ini kan talingan kelihatan. Sama kayak laki-laki sudah. Jelas saya lakukan lah. Nah di bawah hukum kemana aja hukumnya kayak ini hukumnya. Ini. Baik pun laki-laki ataupun perempuan sama ada dipakai di tempat air atau lainnya kecuali karena darurat. Namun darurat boleh, cuma darurat tidak ada balawasan. Demikian pula diharamkan memakai bejana yang bersapu dengan emas atau perak. Ingatkanlah sapuannya emas, tapi dengan catatan emas itu kalau diambil berarti ada nilai emasnya. Kalaunya emasnya itu kada kau diambil lagi karena tak banyak tembaganya. Nah itu khilafiyah ulama mengatakan masih boleh dipakai.
Satu titik. Termasuk juga misalnya tampat jalak tuh nah dari amas kada boleh, kukuit gigi dari amas kada boleh. Nah, apanya aja tuh punya peralatan rumah tangga nih, apanya aja? Pensil, sindok, cangkir, apanya aja tuh dari amas, perak kada boleh, cagar dipakai. Ada segan pemandangan aja bang jah, tapi berupa wadah. Nah, ulama mandangan tetap kada boleh, karena bisa terpakai juga akhirnya. Bersugi, nah, bersugi ini ya bersikat gigi atau bersiwak sambatannya. Bersugi itu setengah daripada sunat wudu. Nah jadi hendak berwudu sunat bersikat gigi kita tahu ya ini. Oh ini pakai sikat gigi pakai udul, ya Allah. Nah itu disunatkan bersugi pada tiap-tiap masa. Nah tiap-tiap masa artinya bagus benar tiap waktu. Apabila sudah keadaan mau bau mulut berubah, sikat gigi aja bagus gitu. Selain daripada orang yang puasa sesudah gelincir matahari. Jadi orang ini puasa, yang penting anda tahu lah. Asal belum lagi tergelincir matahari, anggaplah matahari cegat-cegat itu jam 12 siang. Misal, nih anggap jamnya jam 12 lah. Kan lain-lain daerah ada jam 11, ada jam setengah 12, ada jam 12. Anggap jam 12. Pas cegat matahari itu nah, tengah-tengah. Nah, dari jam imbas sesudah subuh sampai menuju ke jam 12 itu bersikat gigi masih disunatkan walaupun bulan puasa. Yang makruh itu sesudah jam 12 menuju ke maghrib, itu yang makruh bersikat gigi. Paham lah biarnya? Itu yang makruh bersikat gigi. Jadi jam 10 bersikat gigi jangan takutan. Yang seigat-igatnya mentangan puasa, harum pada bau kasturi aja, harum napa cium aja. Nggih. Bersikat gigi aja, jangan seigat-igatnya. Nah, apabila kita walaupun sesudah gelincir matahari, hendak berwudu, misalnya wudu asar, ya kalau tetap disunatkan berkumur-kumur 3 kali. Jangan kada berkumur-kumur. Itu menandakan apa? Kebersihan itu penting. Nah, tetap berkumur-kumur disunatkan cuma 3 kali aja. Melarang aku 5 kali aja, sekali aja, melarang aja. Nah, itu sudah kali 5 kali itu makruh. Yang keempat kali makruh, kelima kali makruh, mun 1 2 3 sunat. Karena bila sudah yang keempat kali, kelima kali, asa nyaman lih aja. Kisah puasaan nih. Asa nyaman lih aja. Pas tatagok. Walaupun kada sengaja tatagok, batal lah puasanya. Biar kada sengaja aja kawan mengajuti aja tetap batal. Kenapa garang? Karena gawiannya dimakruh. Gawiannya dimakruh. Kalau kita berkumur-kumur, wayah anak bodoh nintu di kumur-kumur yang sekali atau yang kedua atau yang ketiga masih sunat. Lalu kada sengaja tatagok. Ini kada sengaja catatannya lah. Kada sengaja tatagok. Karena gawian kita di gawian sunat dimaafkan. Nah, itu penting tahu tuh. Mandi, sekadarnya aja mandi. Mungkin berhimat-himat mandi, tatagok banyu, batal sembahyang walaupun kada sengaja. Kenapa? Karena berhimat benar, Bang. Calam, pulang, calam pulang. Mantangan di pinggir sungai. Nah, itu. Jadi sunat pada tiap-tiap masa, tiap-tiap waktu selain daripada orang yang puasa, itu pun sesudah gelincir matahari. Asal belum gelincir tetap disunatkan juga. Nah, lebih-lebih lagi. Nah, sunat hukumnya pada ketika berubah bau mulut. Nah, titik. Insyaallah kita sambunglah. Kita sambung ini insyaallah. Kita membaca roti pelatas. وسيخ إلى ابن عبد الله ورسول الله روحي سلم الحبيب أحمد بن عاصم وعبد الله العطاس وصلهم وفرعهم أن الله يتقشهم برحمة والمغفرة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه
يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله